Diduga aniaya warga, 5 anggota TNI AL Talaut akhirnya ditahan. Maling bobol rumah warga, uang puluhan juta raib. Warga berunjuk rasa tuntut penciutan lahan perusahaan tambang. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Dugaan penganiayaan dilakukan oleh 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Kepulauan Talaut terhadap seorang warga di Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut hingga babak belur. Kejadian ini juga berujung aksi unjuk rasa kelompok masyarakat ke markas Lanal Melongguane. Kodaeral 8 Manado memastikan saat ini oknum anggota tersebut sudah ditahan dan dilakukan pemeriksaan intensif. Inilah video amatir warga korban dugaan penganiayaan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Akibat penganiayaan tersebut, warga mengalami luka lebam di wajah dan di badan. Nampak pula video aksi unjuk rasa sekelompok massa yang menyeruduk markas Lanal Talaut yang memprotes dugaan penganiayaan tersebut. Unjuk rasa berujung ricuh dan sempat terjadi adu pukul antara warga dengan personil TNI Angkatan Laut. Menyikapi peristiwa tersebut yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Melongguane dengan salah satu warga di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut yang terjadi pada Kamis 22 Januari 2026 lalu, akhirnya ditindaklanjuti Kodaeral 8 Manado. Dan Kodaeral 8 Manado Laksamana Muda TNI Deri Tristananto Suhendi dalam press conference-nya menegaskan saat ini 5 oknum personil Angkatan Laut sudah ditahan oleh Pomal Melongguane dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman yang diduga dibawa pengaruh minuman keras yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Pihak TNI Angkatan Laut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Melongguane atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Laut dalam melakukan pembinaan kepada seluruh anggota TNI Angkatan Laut. Terkait kejadian perkelahian yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut personel Lanal Melongguane dengan salah satu warga di wilayah Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tindakan yang diambil aparat gabungan TNI dan Polri langsung bertindak situasi di lokasi kejadian untuk mencegah bentrokan susulan. Oknum anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat kejadian langsung diamankan oleh Denpom Lanal Melongguane untuk dilaksanakan proses hukum. Untuk proses hukum yang diambil atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut, kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Kondisi saat ini telah kondusif dan pihak TNI Angkatan Laut juga memastikan kelima anggota tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim SAR gabungan dibantu warga akhirnya menemukan 2 korban kecelakaan laut pada Kamis siang. Kedua korban warga Parigi Mautong ini ditemukan dalam kondisi selamat dan telah dipulangkan ke keluarga. Tim SAR mendapatkan laporan 2 warga Kabupaten Parigi Mautong hilang pada Selasa 20 Januari. Kedua korban dilaporkan hanyut karena rumpun putus. Korban hanyut di sekitar perairan Teluk Tomini. Warga dan keluarga setempat melakukan pencarian pada hari itu, namun belum membuahkan hasil.
Pada Kamis siang, tim SAR gabungan pun mendapatkan kedua korban dengan bantuan warga. Bahwa pada hari ini tanggal 23 Januari pukul 14.37 waktu Indonesia bagian tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat kurang lebih 6,9 nautical mile dari lost non position atau lokasi terakhir, dan alhamdulillah pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian tengah, korban berhasil tiba di Pelabuhan Rakyat Kabupaten Parigi Motong dan korban diserahkan ke pihak keluarga. Kedua korban pun langsung dibawa ke keluarga dan sampai ke Pelabuhan Rakyat pada Kamis malam. Tim Liputan Kompas TV Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap 4 terduga pelaku pengedar narkoba. Polisi menyita 26 paket sabu siap edar. Polisi berhasil menyita 98 paket di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. 4 orang ditangkap di 4 lokasi berbeda. 3 orang di Kecamatan Bungku Utara, sementara 1 ditangkap di mes perusahaan tambang di Morowali Utara. Dari tangan para terduga pelaku, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis sabu dalam paket kecil siap edar. Total 24 paket, sekitar 11 gram sabu. Mana kami telah mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu. Masing-masing pelaku nama inisial AW, kedua inisial N, yang berikutnya yang ketiga inisial H, yang keempat inisial R. Dipersandakan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian tindak pidana tahun 2026. Jadi keseluruhan produk yang diamankan saat ini dengan berat bruto sebanyak sekitar 11,17 gram. Dan untuk 4 pelaku yang diduga telah diamankan di Polres Morowali. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda hingga 10 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Saudara, seorang remaja di Kelurahan Gogogoman, Kota Mobagu, Sulawesi Utara tewas setelah mendapat penganiayaan dengan senjata tajam oleh temannya sendiri. Meski pelaku telah ditangkap polisi, namun amarah warga tak terbendung hingga berujung pada perusakan rumah pelaku yang berjarak dekat dengan rumah korban. Beginilah suasana rumah terduga pelaku yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Kota Mobagu yang terletak di Lorong Dayanan, Kelurahan Gogogoman, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Puluhan personel kepolisian tampak berjejer di depan rumah pelaku, mengantisipasi terjadinya amukan warga dan keluarga saat iring-iringan ambulans yang membawa jenazah korban melintas di depan rumah pelaku untuk dimakamkan. Peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam ini terjadi pada Sabtu dini hari. Insiden bermula dari perselisihan antara teman korban dan saudara terduga pelaku. Pelaku yang awalnya datang dengan maksud melerai justru terlibat cekcok dengan korban. Dalam kondisi emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam di bagian dada kiri. Korban sempat mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak tertolong. Meski terduga pelaku telah ditangkap beserta barang bukti diamankan polisi, namun warga dan keluarga yang emosi meluapkan amarahnya dan merusak rumah orang tua pelaku. Aparat kepolisian kesulitan mengendalikan massa karena jumlah warga yang banyak, diperparah dengan kondisi listrik yang padam saat kejadian. Itu ada perkelahian antar pemuda, kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan pelaku tersebut sudah mengkonsumsi minuman keras. Setelah kejadian sempat ada perusakan. Dan itu yang kami jaga untuk tidak terjadi lagi ada pengerusakan atau keributan yang bisa mengakibatkan korban jiwa lagi. Karena tersangka itu sudah diamankan, ya.
nantikan itu akan berproses hukum. Tolong percayakan kepada kami kepolisian untuk proses lanjut, ya, karena tersangka itu langsung diamankan. Pihak polisi juga menegaskan selain memproses hukum pelaku utama, polisi juga akan menindak tegas warga maupun pihak yang terbukti melakukan provokasi dan pengerusakan. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah video viral menunjukkan seorang pria yang diduga oknum TNI mengamuk di ruang tahanan Mapolda Gorontalo. Dalam video tersebut, oknum TNI meminta agar salah satu tahanan yang disebut-sebut sebagai anggota keluarganya dibebaskan dari tahanan. Dalam video yang beredar luas, terduga oknum TNI terlihat marah dan memaksa petugas agar melepaskan seorang tahanan. Oknum TNI tersebut mengklaim tahanan yang terjerat kasus dugaan pencabulan itu tidak bersalah. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjendro, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kejadian itu dikatakan terjadi pada Sabtu 24 Januari lalu. Kombes Desmond menjelaskan, terduga oknum TNI tersebut datang ke ruang tahanan Polda Gorontalo untuk menjemput tersangka yang masih ada hubungan keluarga. Namun petugas telah menjelaskan duduk perkaranya yang saat ini masih berproses di Polda Gorontalo. Jadi ada salah satu keluarga dari tersangka yang sedang berproses kasusnya di Polda itu mendatangi Polda untuk menjemput si tersangka ini yang masih ada hubungan keluarga. Dan memang sudah kita jelaskan. Jadi waktu itu ada petugas piket yang membantu menjelaskan duduk persoalan atau permasalahan kasus yang sedang berproses. Nah, dari penjelasan tersebut akhirnya dimengerti oleh keluarga penjemput tersangka ini, dan kebetulan oknum ini dari Korem, kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak Korem, dan alhamdulillah hasil dari koordinasi kita sudah selesaikan, tidak ada permasalahan. Kabid Humas juga menambahkan kejadian ini telah dikoordinasikan dengan satuan terkait dan permasalahan tersebut kini telah diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Kebakaran hanguskan 2 rumah di Kelurahan Mahakeret Timur, Manado. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, peristiwa kebakaran kembali melanda 2 rumah warga yang ada di Kelurahan Mahakeret Timur, lingkungan 4 Kota Manado, Senin pagi. Dugaan sementara kebakaran berasal dari anak kecil yang sedang bermain korek api. Inilah video amatir warga saat kebakaran melanda 2 rumah di Kelurahan Mahakeret Timur, Kota Manado. Api dengan cepat membesar karena material rumah mudah terbakar. Nampak warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Korban api sempat membuat warga sekitar panik. Beruntung 5 unit mobil damkar Pemkot Manado bersama 20 petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sumber api menurut keterangan saksi diduga berasal dari anak kecil yang bermain korek api di sekitar rumah tersebut. Terima kasih. Ini kebakaran sekitar kurang lebih kami terima laporan jam 9, kurang lebih jam 9 atau jam 9 lewat kurang 5 menit. Armada menuju, laporan langsung dari Satpol PP kepada kami di pos. Kebakaran 2 unit rumah. Kami terjadikan berbagai 5 armada dengan jumlah personil 20 personil. Dan saat ini pihak polisi sudah dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai seratusan juta rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dari Kota Bitung, saudara, 1 rumah warga sekaligus tempat usaha air mineral Minggu pagi ludes terbakar.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran rumah ini terjadi di Kelurahan Wangurer Barat, Kota Bitung pada Minggu siang. Api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah sehingga membuat seluruh isi rumah hangus terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api agar tidak merembes ke rumah lainnya di lokasi tersebut. Tugas setelah menerima itu langsung menuju ke lokasi dengan membawa 3 armada yang dari wilayah barat, timur dan juga di tengah. Kemudian informasi bahwa ini juga dibantu oleh MNS dan termasuk juga dari PAM. Meski mengalami musibah kebakaran dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah, namun pemilik rumah tetap bersyukur karena musibah ini tidak menelan korban jiwa. Ini langsung ada api. Iya, enggak, saya masuk dulu rumah. Tadi orang pada di lapangan kebakaran. Ya lari keluar, ada ini. Ini rumah ada orang, ada penghuni. Tidak ada. Cuma tempat ini selama ini anak-anak SMP jaga nongkrong di dalam. Petugas kepolisian yang berada di lokasi belum bisa memberikan kepastian terkait penyebab kebakaran tersebut. Jemi Anis, Kompas TV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Polresta Manado melakukan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan di Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada 18 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi berlangsung. Rekonstruksi kasus pembunuhan remaja siswa SMP God Bless Solang disaksikan langsung pihak keluarga. Sebelumnya, peristiwa naas yang terjadi pekan lalu ini sempat menghebohkan warga dengan adanya penemuan jenazah seorang remaja di Mahakeret Barat, lingkungan 3, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Pada adegan ke-18, tampak terduga pelaku menikam korban di bagian punggung kiri saat korban duduk di atas motor. Akibat tikaman ini menyebabkan korban meninggal dunia. Namun yang menarik perhatian kehadiran sosok wanita dihadirkan sebagai saksi satu, di mana sebelum kejadian, saksi satu sempat mengajak korban untuk minum bersama dengan terduga pelaku maupun saksi lainnya. Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, tetap kita mengikuti sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Nah, tadi pelaksanaan rekon. Nah, rekon ini kan tujuannya untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk terkait dengan adanya peristiwa pembunuhan, yaitu korban God Bless. Tentunya harapan kami sebagai kuasa hukum, bahkan juga keluarga, ini didampingi ada Mama Ade dari korban, dengan dilaksanakannya rekon ini, segala petunjuk-petunjuk yang ada untuk lebih dikembangkan, didalami lagi oleh penyidik kepolisian Resor Kota Manado agar bisa terungkap fakta yang jelas, siapa-siapa yang terlibat, karena untuk saat ini baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami berharap karena melalui rekon tadi ada banyak sekali peran-peran dari saksi-saksi. Nah, dengan petunjuk yang ada tentunya bisa dihubungkan dan penyidik lebih mendalami untuk ke depan bisa bukan cuma satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam di penjara selama 15 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sekelompok remaja di Kota Mobagu, Sulawesi Utara digerebek petugas Polres Kota Mobagu saat tengah asik menggelar pesta minuman keras di salah satu rumah warga. 2 di antaranya diketahui siswa perempuan salah satu sekolah di Kota Mobagu. Penggebrekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan call center di Polres Kota Mobagu terkait adanya aktivitas kelompok remaja di salah satu rumah warga yang sudah sangat meresahkan. Apalagi aktivitas tersebut dilakukan pada siang hari yang dinilai rawan pemicu kriminalitas. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati sejumlah remaja laki-laki sedang pesta minuman keras. Dan 2 diantaranya diketahui merupakan siswa sekolah yang bolos saat jam belajar mengajar berlangsung. Di lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan para remaja tersebut beserta barang bukti minuman keras. Selanjutnya mereka dibawa ke Mapores Kota Mobagu untuk didata dan diberikan pembinaan, serta diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adanya
informasi atau laporan lewat 110 yang ada di Polres Kota Mobagu bahwa ada sekelompok anak muda yang mengkonsumsi miras di salah satu lokasi dekat salah satu SMK yang ada di Kota Mobagu. Kemudian tim menindaklanjuti dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga pada saat itu ada sejumlah anak muda yang sementara mengkonsumsi miras beserta miras yang pada saat itu ada di lokasi. Guna mengantisipasi tindak kriminal yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras, Polres Kota Mobagu menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan demi menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, aksi pencurian terjadi di salah satu rumah warga di Kelurahan Molosifat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Uang 50 juta rupiah hasil dagangan raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini baru diketahui saat pemilik rumah sekitar pukul 12 siang saat kembali ke rumah untuk makan siang. Setibanya di rumah, korban mendapati jendela bagian belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka. Ketika memeriksa seisi rumah, korban menemukan kondisi lemari di dalam kamar tidur sudah terbuka. Sementara uang hasil dagangan kurang lebih 50 juta rupiah yang disimpan dalam lemari kamar raib. Informasi dari korban, jam 12 dia dari pasar sentral menuju rumah untuk makan siang dan bawa makanan untuk istri. Terus begitu dia buka pintu, dia lihat suasana rumah sudah lain. Dia konfirmasi via telepon istrinya. Pintunya tidak pintu kamar tidak ditutup, juga ada ditutup sama. Terus beliau jemput istrinya. Setelah diperiksa, ada sejumlah uang yang berapa banyak? Sekitar 75 juta atau 75 juta. Itu uang hasil dari hasil pedagang ya, dagang rempah-rempah. Kondisi rumah saat itu ditemukan seperti apa? Sudah jendela kayak sudah terbuka, baru lemari juga terbuka, pintu dapur juga sudah terbuka. Petugas Polsek Kota Barat yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Baiklah, kami jelaskan bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 telah terjadi suatu peristiwa pencurian dengan kekerasan bertempat di Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yang dilaporkan oleh korban lelaki Husain Dengemba, yang melaporkan bahwa telah kehilangan sejumlah uang yang diperkirakan sebesar kurang lebih 50 juta rupiah. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi termasuk pelapor bersama istrinya, yaitu Ibu Rifai dan anaknya Rizky Dengemba. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pencurian. Agustiar, Kompas TV Gorontalo, Sulawesi Utara. Informasi ratusan siswa di 3 sekolah di Kota Tomohon keracunan makanan bergizi gratis akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewoh, masih bersama Anda di Kompas Sepekan. Saudara, ratusan warga yang tergabung dalam komunitas penambang rakyat Poboya menggelar aksi demonstrasi menuntut penciutan wilayah izin PT Citra Palu Minerals. Aksi tersebut berlangsung beruntun dimulai di depan kantor DPRD Kota Palu dan dilanjutkan ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Selasa siang. Dalam orasinya, massa mendesak DPRD Sulawesi Tengah agar segera memanggil dan menekan PT CPM untuk mengevaluasi dan menciutkan wilayah konsesi tambang yang dinilai merugikan masyarakat.
Warga menilai keberadaan izin PT CPM selama ini telah membatasi ruang hidup dan aktivitas ekonomi petambang rakyat di Poboyo. Selain itu, warga juga menolak keras stigma petambang emas ilegal yang selama ini dilekatkan kepada masyarakat Poboyo. Menurut mereka, aktivitas petambangan yang dilakukan telah mendapatkan izin langsung dari pihak PT CPM sebagai pengelola penambangan rakyat. Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah untuk melakukan dialog. Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Muhammad Safri dan Arni Lahai. Pertemuan sempat berlangsung tegang, perdebatan antara perwakilan warga dan anggota DPRD tak terhindarkan, terutama terkait status hukum petambangan rakyat serta kewenangan daerah dalam menyelesaikan konflik lahan tambang. Meski demikian, dialog tetap berlanjut hingga mencapai titik temu. Pihak DPRD Sulawesi Tengah menyatakan menerima aspirasi warga. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah draft yang berisi komitmen DPRD untuk mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan menerbitkan izin pertambangan rakyat atau IPR, serta melakukan penciutan wilayah izin usaha pertambangan PT CPM. Komisi 3 mendukung dan merekomendasikan penciutan kontrak rakyat PT CPM. Menuntut untuk pengembalian sebagian hektar atas tanah wilayah adat kami yang telah dirampas oleh PT CPM agar dilakukan penciutan segera mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan itu kami akan tidak lanjuti sampai ke DPR pusat. Ya, begitu dari teman-teman itu. Mudah-mudahan dengan adanya aksi tadi kami bisa membuat kami sebagai tambang di sana dianggap tambang ilegal itu bisa dihapuskan di situ. Maksudnya jadi legal lah kami di sana. Ya, begitu. Warga juga berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebatas dokumen, melainkan benar-benar ditindaklanjuti demi kepastian hukum dan keadilan bagi petambang rakyat Poboyo. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Pengadilan Negeri Air Madi di Minahasa Utara menggelar konstatering di lahan sengketa kawasan Hotel Kasabayo, Likupang, Rabu pagi. Pencocokan dilakukan Pengadilan Negeri untuk memastikan kesesuaian objek sebelum pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan amar putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan Mahkamah Agung, pihak PT Asa Engineering Pratama wajib membayar ganti rugi kepada penggugat senilai 4,5 miliar rupiah untuk lahan seluas 3 hektar. Pengadilan Negeri Air Madi di Minahasa Utara akhirnya menggelar konstatering atau pencocokan di salah satu lahan di kawasan Hotel Kasabayo, Desa Main, Kecamatan Likupang Timur, guna memastikan kesesuaian objek luas tanah dengan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap. Verifikasi lapangan ini dipimpin Panitera Rudi Supit atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Air Madi berdasarkan permintaan atau permohonan eksekusi penggugat Alok Hutu Unio sejak Februari 2025 untuk lahan seluas 30.000 meter persegi. Dalam amar putusan juga pihak tergugat PT Asa Engineering Pratama diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 4 miliar 500 juta rupiah atas lahan seluas 3 hektar tersebut. Dalam proses pencocokan, selain dari Pengadilan Negeri, hadir pula kuasa hukum kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, pemerintah desa setempat, serta pihak kepolisian. Dengan penetapan Ketua Pengadilan Air Madi untuk konstatering untuk pencocokan objek yang menjadi sengketa antara pihak penggugat Alok Hutu Unio sebagai pemohon eksekusi dan PT Asa Engineering Pratama sebagai pihak termohon eksekusi. Jadi sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Air Madi, diperintahkan kami untuk mengecek lagi objek yang akan menjadi di mana objek ini pihak penggugat sebagai pihak pemohon dinyatakan sebagai pihak untuk menggantikan sejumlah uang, pembayaran sejumlah uang 4,5 M. Jadi pihak tergugat harus membayar kepada pihak termohon 4,5 M sesuai dengan putusan
yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak pengadilan negeri juga menegaskan hasil dari pencocokan di lapangan nantinya akan dibahas bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan dalam waktu dekat akan ada perintah sita eksekusi. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang menimpa seorang pekerja migran asal Sulawesi Utara yang terjebak di Libya terus dikawal BP3MI. Upaya perlindungan dan pemulangan korban telah dilakukan sejak Maret 2025. BP3MI Sulawesi Utara mengungkapkan telah menerima pengaduan kasus ini pada 18 Maret 2025. Tim perlindungan telah turun ke lapangan untuk menelusuri perekrut tenaga kerja tersebut. Hence Tamboto, anggota perlindungan pekerja migran BP3MI Sulut bilang, berdasarkan hasil penelusuran, perekrut telah berjanji akan berkoordinasi dengan agensi dan melaporkan perkembangan ke BP3MI dalam 7 hari kerja. Namun hingga batas waktu tersebut tidak ada tindak lanjut. Kendala salah satunya yang sempat kami komunikasikan dengan korban yang ada di sana, yaitu dari pihak KBRI Libya dalam hari ini meminta pembayaran karena korban tidak memakai visa kerja, hanya memakai visa kunjungan. Jadi boleh dinyatakan dia sudah overstay. Agen yang menempatkan dia awalnya dia akan dipekerjakan di Turki, namun dipekerjakan di Arab. Terus dari Arab dia dijual ke Libya. BP3MI menyebut unsur pidana dalam kasus ini telah terpenuhi dan akan diteruskan ke aparat penegak hukum. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan siswa SMA di Kota Tomohon diduga keracunan makan bergizi gratis Senin sore. Para siswa yang mengalami gejala keracunan langsung dibawa ke beberapa rumah sakit yang ada di Kota Tomohon untuk mendapatkan perawatan intensif. Sejumlah rumah sakit di Tomohon dipadati pasien yang diduga keracunan makanan. Mereka adalah siswa yang berasal dari 3 sekolah menengah atas di Kota Tomohon, yakni dari SMA Katolik Caritas Tomohon, SMK Santa Familia, dan SMK Negeri Woloan. Para siswa mengaku menu makanan yang mereka makan yakni nasi kuning, abon cakalang, mihun goreng, ketimun, dan buah melon. Pengakuan mereka waktu mencicipi menu nasi kuning rasanya agak lain dan berasa basi. Namun mereka tetap memakannya tanpa ada firasat apapun tentang MBG tersebut. Kurang lebih 2 jam kemudian sejumlah siswa mulai merasakan sakit perut, mual muntah, pusing, sakit kepala, sering buang air besar dan panas tinggi sehingga badan jadi lemas. Selain nasi kuning, abon cakalang yang dimakan juga terasa basi dan agak bau amis karena abon tersebut hanya direbus dengan air. Makan tuh MBG apa so ada rasa bagaimana di makanan situ deh? Asam pertama dengan nasi so jebal dan oh kalau DP ketimun so asam kan biasa coba udah punya jadi nggak terlalu rasa kan nggak dasi habis cuma nasi kuning dasi habis cuma sedikit terus apa semua yang rasa apa ya yang mungkin so beda DP rasa makanan apa semua yang DP menu apa semua di nasi kuning DP pampis dengan mihun DP buah dengan DP nasi itu semua rasa kan begitu. Nah, terus bagaimana deh pertama kali makan itu adik gejala bagaimana dah rasa bagaimana dah pertama kali dah konsumsi itu? Yang pertama belum berasa cuma yang kalau so berapa jam langsung berasa sama yang sakima pertama cuma kira sakima mar langsung datang tamu sampai 10 kali tamu kembali rasa pusing jadi sampai tadi dan panas tadi sudah cuma 9
39 ya? Naik panas kah? Langsung panas. Jadi langsung itu udah dapat di apa deh? Nasi apa DP menu sama udah dapat itu? Semua DP menu. Nasi kuning, ikan dengan DP mihun, katimudang, katimu, tahu dengan buah. Itu DP memang DP sama-sama enak sekali. Itu DP nasi kuning dengan tuh DP ikan dan mihun. Tapi makan langsung rasa. Cuman dapat suruh paksa makan. Orang memang karena itu lah. Makan bersama. Karena makan bersama tuh paskib sedih. Calon yang paskib. Iya. Orang pernah dapat begini, mas hari nggak merasa apa tuh. Itu orang kira biasa loh, merasa begitu. Itu habis itu udah loh gitu. Jadi ini MBG Kang? Ada barasa ini untuk sementara coba latihan, untuk barasa mending sebelum apalagi sementara latihan. Oh DP gejala bagaimana deh? Adik ada rasa? DP gejala, kalau mau pribadi cuman muntah-muntah, kumbah dengan matrisi dengan asam lambung. Cuma itu noh. Itu berapa jam kemudian terus adik merasa begitu? Berapa jam kemudian baru DP reaksi dah? Itu pulang sekolah, sebentar balatian. Sebentar latihan? Iya, sebentar balatian, sebentar merasa cuma gitu. Sementara itu, salah satu orang tua siswa mengaku kecewa dengan pihak SPPG yang menyediakan makanan tidak higienis sehingga membuat anak-anak mereka keracunan. Atas kejadian ini, ia mengaku tidak akan mengizinkan anaknya untuk mengkonsumsi makanan bergizi gratis karena takut akan keracunan lagi. Hingga Selasa siang, pihak sekolah maupun pihak pengelola SPPG belum bisa diwawancarai terkait kasus dugaan keracunan MBG tersebut. Oh, kalau ini kok tadi pulang sekolah sempat mau pergi rumah duka dan cuma karena ada urusan dari Polres, di Polres dia sempat beberapa kali mual-mual. Dengan susah di kemarin, sempat tinggal di rumah karena beberapa kali dan mual-mual. Langsung datang balik ke sini. Jadi bagaimana tanggapan orang tua dengan ini? Mungkin karena mengkonsumsi makanan MBG. Ya kalau menurut orang ya lebih baik bawa bekal juga. Tahu-tahu dari rumah kan memang tahu-tahu dan masak dari rumah. Ya, mungkin masih takut untuk mengonsumsi. Soalnya ini dulu banyak berapa hari lalu ada tuh kemenakan lagi TK ada bilang begini gejala yang sama. Iya sama. Jadi mungkin harapan untuk pemerintah bagaimana Bu? Ya kalau boleh, kalau seumpama memang mau dapur ulang mesti ketua DP makanan mesti apa baik bentukan jenis kan. Iya, tapi kalau so jadi begini ya tetap banyak orang tua kan meminta ya. Kalau boleh, sudah mau tadi soalnya teman-teman di luar lagi saya bilang begitu. Sudah mau itu atau masih trauma kan? Iya, kan untuk anak-anak sampai dulu. Sesuai data dari pihak rumah sakit, untuk Rumah Sakit Umum Gunung Maria ada 50 orang, sementara Rumah Sakit Bethesda ada 15 orang, dan RSUD Anugerah ada 20 orang. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Golongan 1 Kota Tomohon mengaku siap menanggung pembiayaan perawatan siswa yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di 3 sekolah di Kota Tomohon. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Golongan 1 Valentino Sirang menyatakan siap bertanggung jawab atas biaya pengobatan para siswa yang dirawat di rumah sakit yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dari dapur yang dikelolanya. Pihak dapur menyatakan seluruh rangkaian mulai dari persiapan pengolahan hingga distribusi makanan telah dilakukan sesuai SOP. Ya, dari pihak kami tentunya selalu menyampaikan permohonan maaf kami kepada para murid dan orang tua atas kejadian yang terjadi pada kemarin hari. Dan tentunya kami juga dari pihak SPG akan bertanggung jawab. Dan saat ini kami juga sedang cari informasi keadaan para siswa di rumah sakit, kondisi saat ini. Terus pihak kami juga akan bertanggung jawab untuk atas pembiayaan pada pasien.
Untuk dugaan tersebut, dari saya pribadi masih menunggu hasil dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kemarin juga dari BPOM sudah mengambil sampel dan hanya dapat instruksi untuk menunggu hasil tersebut. Terkait dugaan keracunan ratusan siswa dan guru di Tomohon tersebut, pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Tomohon sudah mengambil sampel makanan dan sampel muntahan pasien untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil laboratorium nantinya akan mengungkap apakah terdapat cemaran berbahaya atau tidak di menu makanan yang disajikan pada 26 Januari yang lalu. Hingga Rabu pagi masih ada 56 pasien yang dirawat di rumah sakit. Sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing setelah menjalani pengobatan oleh pihak medis. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, pasca dugaan keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMK Negeri 1 Tomohon, pihak sekolah menerapkan program belajar dari rumah terhitung Rabu 28 Januari 2025. Belajar dari rumah ini telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. Menyusul adanya laporan dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kota Tomohon, usai menyantap makan bergizi gratis pada Senin 26 Januari yang lalu, pihak sekolah menengah kejuruan 1 Tomohon memutuskan untuk menerapkan belajar dari rumah bagi para siswa. Keputusan ini diambil pihak sekolah lantaran hingga hari kedua pasca keracunan, masih ada sejumlah siswa yang melaporkan mengalami gejala mual dan diare. Pihak SMK Negeri 1 Tomohon mendata ada sebanyak 145 siswa dan 6 guru yang mengalami dugaan keracunan dari total 400-an siswa yang terdata di sekolah itu. Sebagian masih dirawat di rumah sakit dan sebagian sudah dipulangkan ke rumah. Kami dari pihak sekolah sudah menyampaikan kepada pimpinan cabang dinas bahkan kepada bidang SMK. Dengan kejadian kemarin masih ada yang masih mengeluh dan pihak sekolah mengantar ke rumah sakit sehingga kami menyampaikan hari ini SMK Negeri 1 Tomohon belajar dari rumah. Kejadiannya di hari Senin, pembawaan makanan dari dapur MBG di jam 1 dengan menu nasi kuning dan lauknya. Sehingga awalnya anak-anak seperti biasa mengambil makanan dan makan, sehingga kami di sekolah belum merasakan terjadi sesuatu. Nanti setelah pulang sekolah jam 15, ada beberapa orang tua melaporkan di pihak sekolah bahwa anak-anak mengalami pusing, mual-mual, bahkan ada yang sesak nafas. Sehingga kami menganjurkan ke rumah sakit. Sebelumnya, pihak sekolah menerima laporan dari orang tua dan siswa yang mengaku sakit perut dan diare usai konsumsi MBG dengan menu nasi kuning, laksa, tahu tempe goreng, dan buah melon. Selain SMK Negeri 1 Tomohon, dilaporkan ada 2 sekolah lainnya yang juga mengalami keracunan, yakni SMA Caritas dan SMK Katolik Santa Familia Kota Tomohon. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi Wagub pimpin Rakur percepatan program MBG akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Pemerintah Kota Manado terus melakukan penataan ruang yang fokus pada peningkatan kualitas trotoar untuk masyarakat. Penataan trotoar menjadi kawasan pedestrian kini telah menjadi favorit warga untuk jalan kaki, olahraga, bahkan untuk pengembangan UMKM. Pembenahan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Manado dilakukan dengan tujuan menciptakan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi pejalan kaki. Trotoar yang telah berhasil dibenahi pemerintah kota saat ini terdapat di sepanjang ruas Jalan Pierre Tendean Boulevard, kawasan Marina Plaza, serta ruas Jalan Samratulangi. Trotoar yang dibangun telah dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk yang nyaman dan guiding block untuk pejalan kaki tunanetra. Tak hanya itu, di atas trotoar juga disiapkan tempat khusus untuk pelaku UMKM.
Perbaikan trotoar ini mendapat respon positif warga Kota Manado. Warga bilang trotoar yang dibangun Pemkot menjadikan wajah kota semakin indah dan terlihat lebih modern dan estetik. Trotoar yang baru juga memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, bahkan bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga lari atau sekedar jogging di pagi atau sore hari. Menurut saya sih dengan adanya fasilitas yang sudah terlihat sangat modern ya, sangat membantu para pelari dan juga pejalan kaki yang ada di sekitaran Kota Manado, dan juga dengan adanya fasilitas modern dapat membantu yang disabilitas karena disediakan akses untuk jalan mereka. Bagus, jadi Manado lebih indah, jadi lebih nyaman, jalan juga lebih nyaman di sini. Mau istirahat, mau duduk nyaman, jadi kelihatan suasananya bagus. Jadi sebagai masyarakat ya kami senang melihat ini dan senang menggunakannya. Bapak ada tanggapan saran nggak buat pemerintah dengan kondisi ini? Soalnya ya saya lihat nggak ada sih, cuma saya lihat kalau ini bersih ya itu saja. Saya lihat pemerintah juga sigap dalam merawat ini yang sudah disediakan pemerintah. Setiap hari kami kalau lewat sini saya lihat bersih, jadi senang lah, nyaman jalan sini. Hingga kini pemerintah Kota Manado telah merenovasi trotoar dengan panjang kurang lebih 5 km. Rencana pembangunan trotoar yang representatif masih akan dilanjutkan Pemkot Manado di semua ruas jalan protokol. Harapannya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat luas. Kedepannya tentu kita akan bangun, karena kan pemerintah kota menata kota supaya kotanya nyaman, kotanya indah, masyarakat menikmati, enjoy untuk tinggal di kota dan atau masyarakat dari luar untuk berkunjung ke Kota Manado. Jadi kita akan terus melakukan pembangunan penataan pedestrian di Kota Manado sehingga Kota Manado ini nyaman dan indah. Ya, saya berterima kasih karena selama ini fasilitas seperti kursi-kursi itu terjaga dengan baik. Jadi masyarakat menjaga. Kalau ada yang rusak, saya lihat itu faktor bukan karena disengaja oleh masyarakat. Jadi saya berterima kasih. Saya berharap masyarakat terus menjaga fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Wali Kota Andre Ango berharap peran aktif masyarakat menjaga seluruh fasilitas umum yang sudah dibangun sehingga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Yaneming Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 di Kabupaten Bualemo menjadi harapan baru bagi anak-anak dari kalangan rentan. Sebanyak 63 siswa tingkat SD dan SMP kini mengenyam pendidikan di sekolah ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 yang berada di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, menampung sebanyak 63 siswa dari berbagai latar belakang sosial yang memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, 21 siswa merupakan jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, sementara 42 siswa lainnya berada di jenjang sekolah dasar atau SD. Puluhan siswa ini berasal dari kategori anak putus sekolah, anak yang ditelantarkan oleh orang tua, hingga anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, model pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat ini menggunakan sistem boarding school atau siswa tinggal penuh di asrama. Kehadiran sekolah rakyat ini menjadi solusi nyata dalam membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang sempat kehilangan masa depan akibat keterbatasan ekonomi dan juga kondisi keluarga. Ya ada, jadi sebenarnya untuk SR ini kan banyak yang mau sekolah di sini dari siswa memang biar yang dari ekonomi tinggi kan, namun di sini dia punya kriteria. Kalau kriterianya itu tentunya dari minim yang miskin ekstrim. Jadi dari desil 1 dan desil 2. Nah, untuk desil 3 dan desil 4-nya itu dia tergantung lagi dari data-data yang ada. Tapi yang lebih terkhusus itu desil 1 dan desil 2, Pak. Memang ini khusus untuk sekolah SR itu dia memang boarding school. Jadi siswa itu harus tinggal di sini, tidak boleh keluar.
Tidak ada. Itu memang mereka sudah ada jadwal khusus untuk PCR, namanya dikembalikan. Ya, dikembalikan itu mereka. Dan nanti kalau misalnya ada yang kangen, itu orang tua ada jadwal khusus juga untuk datang berkunjung ke SR. Jadi sebenarnya setiap sebulan sekali itu orang tua wajib datang berkunjung. Halifan, salah satu siswa sekolah rakyat, mengaku dirinya senang berada di sekolah rakyat ini. Selain bisa kembali bersekolah, juga mendapatkan fasilitas gratis, mulai dari seragam sekolah hingga fasilitas lainnya. Halifan pun mengaku baru beberapa bulan di sekolah ini telah menghafal beberapa doa pendek. Rasanya senang, dapat banyak teman, dan bagus juga sekolah di sini. Kenapa bagus? Soalnya semuanya gratis, dikasih baju gratis, peralatan mandi, dan juga peralatan sekolah. Kita di sini dikasih makan gratis, tempat tidur gratis, dan kita waktu tahun lalu kita pergi jalan-jalan. Sejak di sini saya sudah mengetahui surat An-Nas, surat Al-Kausar, baru terus saya sudah mengetahui doa selesai makan. Selain memberikan pendidikan dasar, sekolah ini juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, karakter, serta pendampingan psikososial bagi para siswa agar mereka mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Kalau kita mengkomunikasikan tentang perubahan tingkah laku mereka, yang semula mungkin ini yang kebiasaan mereka itu kan kita dalam segi agama kita ajarkan mereka sholat, selepas sholat kita ajarkan mereka mengaji, yang kebiasaannya mungkin di rumah mereka tidak terbiasa seperti itu. Sholatnya tidak ada 5 waktu. Sehingga di sini kita perubahan mereka itu kita sampaikan, kita komunikasikan ke orang tua mereka. Bahwa perubahan sikap anaknya seperti ini. Dari yang semula mereka sudah terbiasa sholat, terbiasa ngaji. Begitu Pak. Pemerintah daerah bersama pengelola berharap sekolah rakyat ini dapat menjadi wadah pembinaan berkelanjutan, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV, Bualemo, Gorontalo. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan harga pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto dalam peluncuran laporan perekonomian menyebut di tahun 2026 ekonomi Sulawesi Utara mampu tumbuh melebihi capaian di tahun 2025. Hanya saja pemerintah perlu fokus terhadap pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan. Dirinya menilai keberhasilan menjaga inflasi dan stabilitas pangan merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jadi yang jelas kami akan tetap konsentrasi kepada komoditas-komoditas yang memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, ya masyarakat. Itu kalau di Sulawesi Utara ini tentunya adalah barito dan beras gitu ya, bawang, merica, tomat, gitu ya, beras, gitu ya, ikan gitu ya. Nah itulah yang kami akan konsentrasi di situ, gitu ya. Itu nanti kami akan bersama-sama dengan stakeholder gitu ya, pemerintah daerah maupun pihak-pihak bulog dan lain-lain kan melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas untuk menjaga supaya itu tetap stabil, tetap terjangkau di masyarakat. Terjangkau di masyarakat tapi juga tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah nanti petaninya yang menjadi bermasalah gitu ya. Artinya apa? Tetap kita jaga terjangkau di masyarakat, tetapi juga petani menikmati keuntungan dari apa yang selama ini diupayakan. Joko juga menambahkan penguatan koordinasi antar instansi daerah akan sangat membantu tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Sungli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai menekankan percepatan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG aglomerasi di wilayah 3T di Provinsi Sulut. Hal ini ditekankan Wagub saat memimpin rakor percepatan pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 12 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai menyebut diproyeksikan ada sebanyak 127 dapur MBG di 3T yang akan segera dibangun di Sulawesi Utara. Dalam proses pembangunan SPPG terpencil tersebut,
Pemerintah mengakui masih ada sejumlah kendala, diantaranya calon investor yang sulit dihubungi sehingga menghambat proses aktivasi dapur MBG di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah mengejar target agar SPPG terpencil segera beroperasi di bulan Maret 2026. Sulawesi Utara ada 127 SPPG terpencil yang baru diaktifasi ya. Itu baru 17, berarti ada 111 yang belum. Nah ini kita dorong untuk segera diambil. Kesulitan yang paling kita dapatkan dalam mengaktifasi ini SPPG terpencil adalah investor yang sudah ditetapkan mereka sulit dihubungi sebagian. Jadi salah satu kesimpulan kita mempercepat itu dengan menelpon dan memberikan WA supaya kita ada dokumen digital. Kalau kita sudah hubungi, dilakukan oleh SPPG Ketua Satgas Kabupaten Kota. Setelah itu baru kita mengusulkan ke BGNRI pergantian investor yang sudah dipercayakan. Kalau kita mengikuti rapat yang barusan, infonya dari tim Satgas Provinsi menekankan bahwa pada bulan Maret kalau bisa untuk 127 titik ini bisa rampung sehingga bisa segera di-appraisal dan beroperasional. Itu kira-kira memungkinkan tidak dengan waktu sekarang sudah akhir Januari menuju Maret? Nah, ini semua tinggal koordinasi ke Satgas masing-masing di tiap kabupaten kota dengan investor sehingga bisa menanyakan terkait komitmen agar supaya pada bulan Maret SPPG 3T ini bisa selesai pembangunannya dan dapat terappraisal dan beroperasional. Rapat percepatan program MBG di Sulawesi Utara ini juga membahas terkait rantai pasokan bahan baku di dapur MBG, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG terpencil, di mana pemerintah mendorong bahan baku MBG mulai dari karbohidrat, sumber protein hingga buah sebisa mungkin terpenuhi dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Jika kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi dari produksi lokal, bisa dicari alternatif dari wilayah lain. Rakor ini dihadiri para wakil kepala daerah se-Sulawesi Utara. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Natasha Mewoh, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.